Dan saudara, untuk memantau kebakaran lahan Gunung Bromo, Jawa Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi di Probolinggo, Jawa Timur. Selamat siang Babul. Babul, bagaimana dengan kondisi kebakaran Gunung Bromo? Apakah memang api juga masih meluas? Dan apakah juga ada kepastian sampai kapan penutupan ini dilaksanakan di sana? Ya, Reza dan juga saudara, perkembangan terbaru dari musibah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Bromo ini dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan siang hari ini, Senin ini, masih ada titik api, ada kepulan asap yang terpantau di dua lokasi berbeda di kawasan Gunung Bromo. Kawasan pertama, asap terlihat di tebing Arjosari di kawasan P30 yang masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, di mana asap ini merupakan sisa kebakaran yang kemarin, dan sampai detik ini proses pemadaman masih belum maksimal karena terkendala dengan tebing yang medannya cukup ekstrim dan ada juga lembah-lembah, sehingga proses pemadaman dengan waterbombing juga tidak maksimal karena ada api yang tidak sampai terkena air yang diterjunkan oleh helikopter. Kemudian di lokasi kedua, titik kebakaran terletak di Bukit Penanjakan dan Bukit Dingkli. Dua kawasan ini masuk Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Desa Wonokirti, Kecamatan Tosari. Titik api ini sebenarnya sejak minggu siang kemarin sudah terdeteksi, dan pada minggu malam kobaran api semakin membesar dan membakar sedikitnya sekitar 10 hektar lahan, dan pagi tadi dilaporkan bahwa kobaran api sudah bisa dilokalisir berkat penanganan yang dilakukan oleh petugas gabungan, baik itu melalui skema penanggulangan lewat darat dan penanggulangan pemadaman lewat udara. Dan sampai detik ini proses pemadaman terus dilakukan. Ada dua skema yang dilakukan oleh petugas gabungan. Pertama, dengan menggunakan alat-alat seadanya lewat jalur darat, di mana api yang membakar semak-semak kemudian lahan di wilayah Bukit Penanjakan dan juga Bukit Dingkli ini dipadamkan dengan cara digepiok menggunakan alat tradisional, juga menggunakan water spray, drone water spray. Terus ada juga yang dijangkau melalui pemadaman mobil damkar. Kemudian selain itu pemadaman juga dilakukan menggunakan helikopter. Ada 3 helikopter yang sudah digunakan selama 4 hari ini, termasuk pemadaman pada hari ini. Dan sejauh ini proses pemadaman cukup lancar karena cuaca juga bersahabat. Di kawasan Bromo tidak terjadi angin kencang hari ini, dan ditargetkan pada sore hari ini seluruh titik-titik api yang ada di lereng Bromo ini sudah sepenuhnya bisa dipadamkan. Kemudian terkait dengan penutupan kawasan wisata Bromo, Reza, informasi yang kami himpun bahwa penutupan ini tidak ada batas waktu sembari menunggu kondisi api benar-benar bisa dipadamkan dan proses pemulihan bisa dijalankan sehingga aman bagi wisatawan maupun warga sekitar. Nah, bagi wisatawan yang terlanjur melakukan registrasi atau memesan tiket via online, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyatakan akan bertanggung jawab dengan melakukan pengembalian uang yang sudah terlanjur dibayarkan. Ataupun jika tidak ada pengembalian uang, maka petugas Taman Nasional menawarkan skema reschedule, ada penjadwalan ulang yang bisa dilakukan oleh pengunjung atau wisatawan. Namun jika dua opsi ini tidak dilalui atau diterima oleh para calon pengunjung sebenarnya bisa tetap berkunjung ke Bromo, menikmati pesona Bromo melalui lereng-lereng atau bukit-bukit yang berada di sekitar Bromo. Jadi tidak perlu turun ke lautan pasir karena memang masih dilarang, dan tetap bisa menikmati wisata Bromo melalui lereng-lereng Bromo yang sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah masing-masing. Reza. Iya Babul, artinya upaya pemadaman juga masih terus dilakukan dengan beragam cara di sana oleh pemerintah setempat dan masih ditemukan titik api dan ada 2 wilayah yang terjadi
dan muncul asap di sana. Ya. Tapi memang sudahkah Anda mendapatkan informasi atau statement dari pihak terkait soal penyebab dari kebakaran itu sendiri? Ya, penyebab kebakaran ini awalnya terdeteksi sumber api berasal dari lembah Bantengan yang berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang. Kuat diduga bahwa api berasal dari perapian atau api tungku yang sengaja dibuat oleh pengunjung atau warga sekitar untuk menghangatkan badan dari cuaca ekstrim yang saat ini terjadi di Bromo. Namun belum ada kepastian apakah memang berasal dari kesalahan human error ataupun ada faktor alam yang mempengaruhi proses terjadinya kebakaran di Bromo. Saat ini fokus utama petugas adalah melakukan pemadaman dan mencegah sekiranya api-api yang berada di bawah semak ini tidak kembali muncul ke permukaan dan menyebarluaskan api kembali. Penanganan soal apa penyebab pasti ataupun proses hukum yang kemungkinan akan ditempuh oleh Taman Nasional ini akan dilakukan setelah semua proses pemadaman api dan juga pemulihan kawasan konservasi ini bisa dilakukan. Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas, Babul.